Puncak kehidupan. Bab 506. Salah satu teman sekolah mereka tajam dan langsung berseru. Astaga, Aston Martin. Itu merek mewah. Salah satu dari mobil mereka akan menelan biaya jutaan setidaknya. Barry terkejut dan bergegas untuk melihatnya juga. Itu memang kunci Aston Martin. Barry melihat kembali pakaian pasangan itu. Dia yakin pakaian mereka tidak lebih dari 1.000 dan mengejek Alex sekali lagi. Kau pria yang lucu, Alex. Apakah menurutmu menyenangkan menyuap pelayan untuk menggertak di depan kita? Ini mungkin kunci sepeda motor, tetapi kamu meminta seseorang mengubahnya agar terlihat seperti kunci mobil Aston Martin, bukan? Aku ingat pernah melihat layanan seperti itu di Amazon, kamu dapat dengan mudah meniru merek apapun. Pelayan itu marah. Omong kosong. Apakah Anda pikir saya mudah disuap? Aston Martin milik Tuan Rockefeller ada di bawah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat keluar jendela. Salah satu teman sekolah perempuan mereka sudah berada di jendela dan menekan tombol dari kunci Aston Martin milik Alex. Setelah mendengar bunyi bip, dia kembali kepada mereka dan berkata, "Benar, itu mobilnya." Dia tidak menggertak. Dia menoleh ke Alex, terkejut. "Bukankah kamu ditendang oleh keluarga Rockefeller? Kami mendengar bahwa kamu telah bangkrut. Apakah Clue mencoba merusak reputasimu dengan menyebarkan desas-desus ini?" Teman sekolah yang menghadiri pernikahan itu sebenarnya tinggal di luar negeri. Mereka meninggalkan California segera setelah mereka lulus, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Alex dalam beberapa tahun terakhir. Alex menggelengkan kepalanya. "Itu bukan rumor." Barry tertawa terbahak-bahak. "Jadi itu benar. Apa yang kamu menggertak kemudian? Kamu mungkin menyewa mobil ini, kan? Siapa yang kamu coba tipu di sini?" "Ya." Alex meliriknya, dia tidak ingin membuang energi lagi untuk menjelaskan kepadanya. Dia meraih tangan Dorothy dan berbisik ke telinganya. Barry mulai kesal. "Kamu hanyalah pecundang yang diusir oleh keluargamu sendiri. Bagaimana kecantikan seperti itu bisa jatuh padamu? Aku bos sialan tapi masih lajang." Ide lain muncul di kepalanya. Kudengan suami Amanda adalah seorang manajer di Yowell Group dan cukup kaya. Tetapi aku mendengar bahwa keluarganya memandang rendah orang miskin, jadi mereka tidak terlalu menyukai keluarga Amanda. Itu sebabnya aku memberi hadiah besar, jadi kami tidak akan dipandang rendah oleh keluarga suaminya. Kalau tidak, mereka akan mengatakan kami di sini hanya untuk mendapatkan makanan gratis. Hei Alex, karena kamu mengendarai Aston Martin, kamu pasti hebat. Berapa banyak yang kamu berikan? Kamu tidak datang ke sini dengan tangan kosong, kan? Alex juga memberi hadiah, atau apakah Anda benar-benar hanya di sini untuk makanan? Kata-katanya sangat menghina. Dorothy merasa frustasi yang menggelegak di dalam dirinya sudah cukup untuk membunuh rasa laparnya. Barry Carson. Berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Jadi bagaimana jika kami memiliki uang tunai? Suamiku juga membawa hadiah, kamu tahu. Berapa banyak yang kamu berikan? Barry dengan sombong. $8.000. Bagaimana dengan suamimu? Apakah dia bahkan memiliki $800 di sakunya? Dorothy tidak tahu berapa banyak uang yang Alex berikan, karena itu dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Barry mulai menjadi lebih sombong. "Aku melihat bahwa kamu terdiam. Ada cara mudah untuk mengetahuinya." Dia berdiri dan berjalan ke resepsi. Dia mengambil gambar daftar nama dan bergegas kembali ke meja, tertawa histeris. "Lihat, semuanya ada di sini. Biarkan aku menemukan nama kamu. Alex Rockefeller, aku menemukannya." "Hah? Ya Tuhan, apakah Anda benar-benar memberi mereka kotak berkarat?" Semua orang membungkuk untuk melihat, kata-kata "kotak berkarat" memang tertulis di sebelah nama Alex. Seorang wanita dengan lesung pipi tersenyum. "Alex, bagaimana kamu bisa memberi mereka kotak berkarat? Apakah ada sesuatu di dalam? Apakah itu uang?" Alex mengangguk. Barry terkekeh lagi. "Apakah itu celenganmu? Berapa banyak uang tunai yang kamu miliki di sana?" Alex menyesap tehnya, tidak memperhatikan Barry dan menutup matanya dengan lembut. Barry tertawa dingin. "Aku akan pergi mencarinya." Hanya dalam beberapa saat, dia menemukan kotak itu. Resepsionis sedikit kesal begitu mereka melihat kotak itu juga. "Mengapa kamu mencari kotak berkarat? Aku ingin membuangnya sekarang." "Tunggu, apakah itu temanmu?"
Seberapa miskin dia. Barry membuka kotak itu. Saat itu, semua orang di resepsi tersentak keras. Kotak itu penuh dengan bundel uang $100. Bab 507. Oh sial, astaga, resepsionis melongo. Uang itu dimasukkan ke dalam kotak dengan rapi. Setiap bundel adalah $10.000, jadi 20 bundel dijumlahkan menjadi $200.000. Normal bagi seorang ibu mertua untuk memberikan $200.000 kepada menantu perempuannya untuk pernikahannya. Namun, sebagai teman sekolah, hadiah $200.000 terlalu mengejutkan. Resepsionis segera mencoret kata "kotak berkarat" dan mengubahnya menjadi $200.000. Barry perlahan berjalan ke meja mereka, wajahnya terbakar seolah-olah dia baru saja ditampar beberapa kali di wajahnya. Teman sekolah mereka mau tidak mau bertanya, "Barry, apakah kamu menemukan kotak itu? Berapa isinya?" Barry sepertinya tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, tergagap. Pada akhirnya, wanita dengan lesung pipit pergi ke resepsi untuk melihatnya. Dia berteriak ke meja segera setelah dia bergegas kembali. "Ya Tuhan, Alex. Kamu memberi $200.000. Aku kira Tuan Alex akan selalu menjadi Tuan Alex. Kamu selalu berhasil mengejutkan semua orang." Dorothy juga terkejut. Matanya melebar, berbisik ke telinganya. "Mengapa kamu memberi mereka begitu banyak uang?" Dorothy tidak terlalu kaya saat itu. Dia perlu bekerja selama berbulan-bulan untuk mendapatkan $200.000, jadi dia merasa sedikit merasa bahwa sayang sekali mereka memberi begitu banyak sebagai hadiah pernikahan. Kedua hadiahnya sudah hampir $100.000. Mereka menghabiskan $300.000 untuk pernikahan belaka. Alex tersenyum. "Bukankah Barry baru saja mengatakan kita harus membantu Amanda? Karena Amanda adalah salah satu sahabatmu, tentu saja aku akan membantu meningkatkan harga dirinya." Pada saat ini, semua orang menatap Alex dengan sangat terkejut dan kagum. Barry, di sisi lain, telah menjadi lelucon besar. "Kamu telah membual tetapi yang kamu berikan hanyalah $8.000. Alex tidak mengatakan apa-apa dan memberi $200.000. Sekarang inilah yang kita sebut kemurahan hati dan kerendahan hati." Tiba-tiba, Amanda datang bergegas dengan gaunnya. Dia sekitar 5 kaki 2 dan memiliki kulit putih. Dia benar-benar perwujudan dari kata petite, matanya adalah satu-satunya fitur yang besar tentang dirinya. "Amanda, selamat. Kamu akan menikah." Dorothy memeluk Amanda dengan erat dan berharap dia bahagia. Dia kemudian menyerahkan Amanda hadiah yang dia siapkan. "Terima kasih banyak." Saat itu, wanita dengan lesung pipit, Lauren Kasima, menunjuk ke arah Alex. "Amanda, apakah kamu tahu berapa banyak yang diberikan Tuan Alex? $200.000. Kamu kaya. Kamu harus bersulang untuknya nanti." Alex menoleh ke arah Lauren. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa uang adalah cara yang bagus untuk memenangkan hari orang. Beberapa saat yang lalu, dia menertawakan Alex, mengatakan bahwa dia beruntung bisa menjadi budak bagi para aseks. Namun, setelah mengetahui tentang Aston Martin-nya dan hadiah $200.000, dia kembali menyebutnya sebagai Tuan Alex. "Jika saya menunjukkan kepadanya bahwa aku memiliki 1 juta, apakah dia akan berlutut di depan saya dan memanggil saya ayah?" Amanda terkejut. "Alex, kenapa kamu memberiku begitu banyak?" Dorothy tersenyum. "Kamu adalah sahabatku, dan dia adalah suamiku. Jika dia memberi lebih sedikit, mengapa aku membiarkan dia berhubungan seks dengan saya?" Sudut mulut Alex berkedut. "Sial, apakah seks frase barumu?" Tiba-tiba, seorang wanita yang berpakaian seperti wanita kaya berjalan mendekat dan menyeret lengan Amanda. "Amanda, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana Anda bisa datang ke sini sebelum upacara dimulai? Bisakah Anda mengambil tanggung jawab jika Anda merusak momen itu? Anda orang miskin benar-benar tidak tahu etiket apapun. Kembali ke sana." Wajah Amanda memucat, dia ketakutan. "Bu, mereka teman sekolahku. Mereka datang jauh-jauh ke sini hanya untukku." Wanita tua itu mengamati kelompok itu dan mendengus. "Teman sekolah. Biarkan saja mereka duduk di sini. Ikutlah dengan saya, seseorang yang kuat dari grup Yowell sedang dalam perjalanan, Anda harus menemui mereka. Sekarang setelah Anda menikah dengan keluarga McKellen, Anda harus bersosialisasi dengan orang-orang dari kelas yang lebih tinggi."
Lebih baik jika Anda menjauhkan diri dari teman-teman Anda yang malang. Kemiskinan itu menular, jadi ingatlah itu. Amanda diseret pergi oleh wanita tua itu. Dia menoleh ke belakang dengan mata meminta maaf. Barry marah. Menurut wanita tua itu siapa dia? Siapa yang dia sebut miskin? Dan apakah dia baru saja mengatakan itu menular? Apakah dia pikir dia begitu tinggi dan kuat? Apa-apaan ini? Bab 508. Alis Alex juga berkerut. Dia menoleh ke Dorothy. Aku tidak berpikir Amanda akan senang menikah dengan keluarga seperti itu. Petik 2. Dorothy menghela napas. Tidak apa-apa, mari kita tahan saja ini. Bukankah masyarakat itu sendiri sinis? Keluarga Amanda membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan karena banyak saudara kandungnya membutuhkan uang untuk belajar. Memiliki suami yang begitu kaya setidaknya akan menghilangkan beban ini dari pundaknya. Petik 2. Pada saat yang sama, tepat ketika Amanda diseret ke kamar hotel, ayah mertuanya menerobos masuk. Sayang, sekelompok kerabat kami yang lebih tua telah tiba dari kampung halaman kami. Kami tidak memasukkannya ke dalam daftar dan ada puluhan. Semua meja sudah penuh dan aku rasa tidak ada lagi ruang tersisa di aula untuk meja lain. Apa yang kita lakukan? Ibu mertuanya merenung dan berkata, teman-teman sekolah Amanda sedang duduk di salah satu meja. Kita bisa membuat mereka menyerahkan meja mereka untuk kerabat kita. Petik 2. Protes Amanda. Bu, bagaimana bisa? Mereka adalah temanku yang datang sejauh ini hanya untuk menghadiri pernikahanku. Ibu mertuanya mendengus. Teman-temanmu yang malang hanya di sini untuk makanan gratis, jadi apa masalahnya? Bukannya aku membuangnya. Bagaimana dengan ini? Bukankah ada ruang di dekat pintu masuk aula? Mari kita siapkan meja lain di sana dan minta hotel memasak sesuatu yang sederhana untuk mereka. Amanda menolak untuk berkewajiban, yang membuatnya mendapat tamparan dari ibu mertuanya. Kamu bahkan belum menikah secara resmi dan kamu berbicara kembali kepadaku. Beraninya kamu. Amanda menutupi wajahnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat air mata menggenang di matanya. Orang tua itu berkata, sayang, tenanglah. Ini adalah pernikahan. Jika kamu menyakitinya dan meninggalkan bekas, bukankah yang lain akan mengolok-olok kita? Kamu bisa menghukumnya setelah pernikahan, oke. Ketika dia mendengar ini, Amanda menjadi lebih ketakutan karena dia merasa darahnya menjadi dingin. Wanita tua itu memarahi Amanda sebentar sebelum berjalan keluar ruangan bersama pria tua itu. Ibu mertua Amanda mendekati meja Alex dengan lelaki tua itu dan berkata dengan sangat kesal, kalian semua akan dipindahkan ke tempat lain. Kita harus membiarkan orang lain duduk di sini. Kamu bisa makan di luar. Apa? Semua orang di meja itu terkejut. Mereka belum pernah melihat orang memperlakukan tamu mereka seperti itu di upacara pernikahan. Barry mengerutkan hidungnya. Di luar, di mana? Orang tua itu menyadari bahwa banyak tamu mereka melihat ke arah mereka. Jadi dia tersenyum. Tolong bantu kami anak-anak. Tepat di sini, di aula. Kami telah menyiapkan meja lain di sana. Di sini terlalu ramai. Wanita tua itu berbicara dengan dingin. Mengapa begitu sopan kepada mereka? Mereka hanyalah sekelompok teman sekolah miskin yang datang untuk mendapatkan makanan gratis. Karena saya dalam suasana hati yang baik, saya bersedia menyiapkan meja lain sehingga Anda bisa makan. Jika Anda tidak mau mendengarkan kami akan mengusir Anda. Kami McKellar tidak membutuhkanmu di sini. Barry sangat marah. Dasar wanita tua sialan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memandang rendah kami? Aku dapat dengan mudah meminta anak buahku untuk datang ke sini dan merusak pernikahan ini hanya dalam sedetik. Dia berbicara begitu keras sehingga banyak orang lain berbalik untuk melihat dan membentuk kerumunan. Ekspresi wanita tua itu menjadi gelap. Dia ingin segera membuangnya. Namun, lelaki tua itu menghentikannya, berharap untuk menjaga martabat mereka. Dorothy juga merasa sangat marah, tetapi dia tahu bahwa Amanda akan menjadi orang yang menderita jika mereka membuat keributan di sini. Wanita tua ini pasti akan meneriakinya nanti, jadi dia memutuskan untuk membujuk kelompok itu. Hei, teman-teman, tidak apa-apa, mari kita lakukan ini untuk Amanda. Ayo duduk di luar. Alex menatap wanita tua itu dengan pandangan kotor. Dia marah,
Tetapi dia memutuskan untuk tidak meledak dan menekan kemarahan ini di dadanya. Kelompok itu duduk di luar aula, meskipun mereka merasa marah diperlakukan seperti ini. Bagaimana mereka bisa mengusir kita keluar dari aula dan meninggalkan kita di sudut ini? Mereka hanya bersedia tinggal karena Dorothy dan Alex meyakinkan mereka. Saat itu, pengantin pria, Jackson McKellar, bergegas ke pintu masuk aula dan berkata, "Ibu, Ayah, Amanda, Direktur Grup Yowell ada di sini. Mari kita sambut mereka." Wanita tua itu tersenyum cerah. "Baiklah, baiklah. Para direktur Yowell Group adalah sosok yang kuat, kita pasti harus menyambut mereka. Amanda, perhatikan sikapmu, oke. Kita harus hangat dan ramah. Jika kamu merusak ini, kamu tidak akan mendengar akhirnya." Keempatnya bergegas ke pintu masuk aula. Hanya dalam beberapa saat, orang-orang dari grup Yowell telah tiba dengan Michelle sebagai pemimpin. Keluarga McKellar tersenyum paling hangat dan berkata, "Suatu kehormatan memiliki Anda di sini, para direktur." Suatu kehormatan. Alex memutuskan untuk memanggil Michelle dari sudut tempat dia duduk. Michelle berbalik dan sangat senang melihatnya. Dia mendorong wanita tua itu ke samping dan bergegas. Bab 509. "Alex, apa yang kamu lakukan di sini?" Michelle berkata sambil bergegas mendekat, terkejut. Matanya terpaku pada Alex, seolah dia tidak bisa melihat orang lain di sekitar mereka, termasuk Dorothy. Baginya, Dorothy tidak pantas menerima Alex sedikit pun. Karena mereka adalah orang-orang dari dua dunia, dia pikir mereka pasti akan putus pada suatu saat. "Aku di sini untuk menghadiri pernikahan," Alex menjawab dengan tenang sambil melirik McCallans. Alex telah mendengar wanita tua itu menyebutkan sebelumnya bahwa para direktur grup Yowell sedang dalam perjalanan. Itulah satu-satunya alasan dia cukup sabar untuk duduk di luar pintu masuk. Kalau tidak, dia akan pergi berabad-abad yang lalu. Tidak ada orang waras yang mau menanggung penghinaan seperti itu. "Kamu di sini untuk pernikahan juga. Apakah kamu mengenal pengantin pria?" Michelle menyeret teman sekolah laki-laki Alex dari tempat duduknya dan hendak duduk di sebelah Alex. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. "Tunggu, ini tidak benar, mengapa meja diletakkan di sudut?" Ketika dia didorong oleh Michelle sebelumnya, wanita tua itu hampir jatuh ke tanah. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Si cantik dari Yowell Group telah bergegas ke meja bersama teman-teman Amanda untuk bergabung dengan mereka. Dia tampaknya cukup dekat dengan mereka juga. Warna terkuras dari wajah wanita tua itu. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa keluarga mereka. Jackson juga terkejut, dia menoleh ke Amanda dan bertanya, "Amanda, siapa pria itu?" Amanda telah tinggal di California, jadi dia sedikit banyak tahu apa yang terjadi pada Alex beberapa tahun terakhir. Inilah tepatnya mengapa dia sama terkejutnya. "Mengapa direktur perusahaan suamiku terburu-buru mendekati Alex?" Dia menjawab dengan lembut, "Itu teman sekolahku di universitas." Pada saat yang sama, teman sekolah Alex akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi setelah dalam keadaan shock yang singkat. Barry, terutama, terkejut melihat Michelle. Sedemikian rupa sehingga dia ingin bersembunyi di bawah meja. Karena beberapa alasan, dia tahu persis siapa Michelle. Gelarnya sebagai iblis kecil melebihi dirinya. Alex menjawab, "Aku tidak tahu siapa pengantin prianya, tetapi saya tahu pengantin wanitanya. Kami semua adalah teman mempelai wanita dari universitas. Tapi aku rasa kami tidak diterima di sini." Lauren segera mengambil kesempatan dan menjelaskan semuanya kepada Michelle, melebih-lebihkan setiap detil saat dia pergi. Plak. Michelle membanting tangannya ke meja. "Beraninya McCallans ini memandang rendah orang miskin. Beraninya mereka. Bawa pantatmu ke sini, Jackson." Jackson telah mendengar semua yang dikatakan Lauren. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia bergegas. "Nona Yowell, ini pasti salah paham." Wanita tua itu juga bergegas. Ya, itu hanya salah paham, memang." Dorothy angkat bicara. "Aku tidak berpikir itu. Kamu hanya berpikir bahwa keluarga Amanda miskin, itulah sebabnya dia harus menganggap dirinya beruntung untuk dapat menikah dengan keluargamu, bukan? Kamu bahkan memandang rendah teman-temannya yaitu kami. Kamu menolak untuk membiarkan kami masuk ke aula dan mengusir kami."
Bukankah kamu juga mengatakan sesuatu seperti, karena dalam suasana hati yang baik, kami bersedia menyiapkan meja lain agar kita bisa makan, bukan? Kamu sendiri yang mengatakannya, bukan? Michelle berdiri perlahan, tanpa ekspresi. Sepertinya kalian, McCallens, agak jauh di atas kalian. Jackson, aku pikir kamu seorang pria terhormat, tetapi ternyata kamu hanya seorang aktor yang hebat. Yah, kami Yowels tidak bisa mempekerjakan aktor berbakat sepertimu. Kamu dipecat. Jackson tidak bisa berpikir jernih lagi dan pikirannya benar-benar kosong. Butuh banyak usaha dan waktu baginya untuk menjadi manajer di Yowell Group dan berhasil dalam hidup. Dia bisa merasakan bagaimana rasanya berada di puncak. Namun, Michelle mampu menelanjangi mereka semua hanya dengan dua kata. Jackson merasa seperti akan pingsan. Wanita tua itu juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, keluarga McKellen sama seperti keluarga normal lainnya saat itu. Satu-satunya alasan mereka bisa bangkit adalah karena putranya telah menjadi manajer grup Yowell. Karena statusnya yang tinggi, tetangga merasa itu pada mereka. Mereka juga mampu menjadi kepala keluarga dalam keluarga besar mereka. Mendapatkan rasa hormat dan kekuatan untuk membuat keputusan akhir, semua karena posisi putra mereka. Jika dia dipecat, semua ini akan direnggut dari tangan mereka. Dia tidak bisa menerima itu sama sekali. Gedebuk. Wanita tua itu berlutut ke tanah dan menangis. Nona Yowell, kumohon, tarik kembali kata-katamu. Tolong jangan pecat anakku. Aku yang salah, ini semua salahku. Akulah yang memandang rendah mereka, aku terlalu bias, aku salah. Bab 510. Wanita tua itu menamparkan wajahnya beberapa kali. Michelle terus menatapnya, tetapi tidak berubah pikiran. Keributan di pintu masuk telah menarik perhatian banyak tamu di aula. Kerabat, teman, dan bahkan anak-anak muda terkejut melihat wanita tua yang suka memerintah dan sombong itu menamparkan dirinya sendiri di depan seorang gadis muda. Wanita tua itu biasanya bertindak seolah-olah dia adalah seorang permaisuri, jadi ini cukup mengejutkan banyak orang. Meski beberapa dari mereka memang merasa sedikit puas, terutama keluarga mempelai wanita. Mereka tahu betapa berprasangka buruknya keluarga mempelai pria terhadap mereka, selalu memandang rendah dan menghina mereka dengan kasar. Namun, mereka harus mengendalikan diri dari bertepuk tangan dan bersorak. Wanita tua itu pada umumnya adalah orang yang keras. Dia kasar terhadap Amanda, tapi dia juga keras terhadap dirinya sendiri. Michelle masih menatapnya dengan dingin. Semua orang dari Yowell Group memperhatikannya seolah-olah mereka sedang menikmati pertunjukan. Wanita tua itu segera mulai merendahkan diri dan bersujud kepada Michelle. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Bunyi keras bergema di seluruh aula saat wanita tua itu tidak berniat berhenti meskipun darinya berdarah. Orang tua itu lebih rasional. Dia meraih lengan Amanda dan berkata, "Oh, Amanda, aku tahu kami tidak adil padamu. Aku tahu kamu marah pada kami, tapi tolong angkat bicara. Dia temanmu, bukan? Jika kamu membantu kami, aku berjanji kami akan memperlakukan kamu seperti putri kandung kami." Amanda mengangguk pelan dan menoleh ke Alex. "Alex, bisakah kamu?" Alex menjawab, "Amanda, jangan takut, kami ada di pihakmu. Karena wanita tua ini tidak memperlakukanmu dengan baik, aku akan membelamu." Pada akhirnya, Dorothy harus bersandar dan berbisik pelan. "Kurasa itu sudah cukup, bagaimanapun juga ini adalah pernikahan Amanda. Apakah kami ingin dia tidak menikah?" Alex mengangguk dan berbisik ke telinga Michelle. Michelle menunjuk wanita tua itu dengan acuh. "Baiklah, itu sudah cukup, bangun." Wanita tua itu pusing karena semua benturan, tetapi dia masih memiliki prioritas yang lurus. "Nona Yowell, apakah itu berarti, anakku tidak akan dipecat?" Michelle melemparkan tatapan kotor padanya. "Kapan aku mengatakan itu?" Wanita tua itu berlutut lagi setelah mendengar ini. Michelle mendengus dingin dan menoleh ke Jackson. "Mulai sekarang, kamu akan diturunkan ke posisi 3 peringkat lebih rendah." Seru Jackson sedih. 3 peringkat lebih rendah berarti dia hanya karyawan biasa. Namun, Michelle belum selesai dengan pengumumannya. "Aku akan mempekerjakan istrimu untuk mengisi posisi awalmu. Amanda Hals, kamu teman sekolah Alex, jadi kamu juga temanku. Ayo bekerja di Yowell Group dalam seminggu. Mulai sekarang,
Kamu adalah salah satu dari kami. Jika keluarga ini menggertak kapan saja, beritahu aku dan aku tidak akan membiarkan mereka mendengar akhirnya. Amanda terkejut. Tapi aku, tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Michelle menjawab. Seseorang akan mengajarimu semua yang perlu diketahui. Baiklah, mari kita lanjutkan pernikahannya. Dapatkan kami meja yang lain, kami akan duduk di sini. Keluarga McKellen masih dalam keadaan shock, tetapi mereka masih sangat berterima kasih kepada Michelle. Michelle mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik ke telinga Alex. Bagaimana aku melakukannya? Alex mengangguk. Luar biasa. Setelah perlakuan buruk dari keluarga McKellen, Amanda pasti akan menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia dengan kartu truf di tangan. Mertuanya harus menyedotnya juga. Michelle melirik Dorothea dan menoleh ke Alex. Jadi bagaimana kamu akan berterima kasih padaku untuk ini? Alex tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Michelle dengan berani menunjuk ke pipinya dan bertanya di depan semua orang. Mengapa kamu tidak memberiku ciuman? Ekspresi Dorothy segera berubah sedingin es. Bersambung.